Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kegiatan ibadah kita, sholat Jum'ah. Yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, baik ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita dan yang lain-lainnya, senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita beserta keluarga besar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir Al-Khatib menyampaikan khutbah dan tema pada kesempatan siang hari ini yaitu doa dan prasangka baik kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menghadapi berbagai penilaian dan prasangka dari orang lain. Ada yang menilai sebagai pribadi yang baik, ada pula yang mengira kita memiliki rezeki yang berlimpah. Meski terkadang kenyataan tidak sepenuhnya sesuai dengan anggapan itu, seorang muslim diajarkan untuk menjadikannya doa, berharap agar Allah benar-benar menjadikan dirinya sebagaimana prasangka baik orang lain. Inilah bentuk dari husnuzon, prasangka baik yang dalam Islam merupakan bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda dalam hadis qudsi, "Ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Yang artinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran berharga bahwa Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan keyakinan dan prasangka mereka. Jika seorang hamba berprasangka bahwa Allah Maha Pemurah, maka ia akan mendapatkan kasih sayang dan rezeki yang luas. Jika ia meyakini Allah Maha Mengampuni, maka ia akan merasakan ampunannya. Sebaliknya, buruk sangka kepada Allah hanya akan menjerumuskan diri dalam kesempitan hidup. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Ayat ini mengingatkan bahwa rezeki setiap makhluk telah ditanggung oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika seseorang didoakan atau bahkan disangka orang lain sebagaimana pribadi yang berharta, itu adalah momentum untuk berdoa agar prasangka itu benar-benar dikabulkan Allah. Namun kekayaan dalam Islam tidak hanya diukur dari harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghinal nafsi." Artinya, kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika hati dipenuhi dengan ridha, ikhlas dan syukur. Seorang mukmin yang hatinya kaya tidak akan mudah terguncang oleh keadaan. Ia lapang dada menerima takdir
dan terus berprasangka baik kepada Allah. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, "Wala in syakartum la azidannakum." Artinya, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur dan prasangka baik merupakan pasangan yang saling menguatkan. Orang yang bersyukur akan selalu melihat sisi baik dari takdir Allah. Sedangkan orang yang berprasangka baik akan lebih mudah menemukan alasan untuk bersyukur. Karena itu, setiap prasangka baik yang datang dari manusia hendaknya dijadikan doa untuk bukan sekedar pujian kosong. Namun tidak cukup hanya berharap pada penilaian manusia. Seorang mukmin harus selalu memurnikan hatinya ketika ia berdoa agar Allah menjadikan dirinya sesuai dengan prasangka baik orang lain. Pada saat yang sama ia juga harus ridho dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Inilah puncak penghambaan. Allah mencintai hamba yang ikhlas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan wabtughiya bihi wajhu." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, yang semata-mata mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Dengan ikhlas doa agar menjadi kita baik dan kaya tidak akan hanya berbuah materi, tetapi juga melahirkan keberkahan hidup. Seorang mukmin akan dianugerahi kecukupan yang membuatnya bisa memberi manfaat, membantu sesama dan menjadi teladan dalam kebaikan. Karena itu, doa semacam ini sejatinya adalah doa yang penuh makna spiritual, bukan sekedar harapan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, "Ma min kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amra wa ja'ala ginahu fi qalbi wa atathul dunya wa hiya raghimah." Yang artinya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran selalu di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar yang ditetapkan. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan di dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan dunia akan mengikuti bagi siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Artinya, ketika seorang mukmin berdoa agar dipenuhi kebaikan, kekayaan, dan berlimpahan atau keberlimpahan, namun ia tetap ikhlas dan ridho, maka Allah akan mengabulkan dengan cara yang penuh rahmat dunia dan akan datang menghampirnya tanpa ia terlalu mengejarnya. Prasangka buruk, prasangka baik dan doa yang tulus adalah kekuatan besar dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam prasangka baik akan melihat dunia dengan penuh optimisme, dan dengan doa menjadikan prasangka itu nyata dalam ridho Allah. Dengan ikhlas ia menerima apapun ketetapan Allah, dan dengan ridho ia menjalani hidup dengan hati yang tenang. Maka marilah kita membiasakan diri untuk selalu husnuzon kepada Allah dalam segala keadaan. Jadikan setiap prasangka baik orang lain sebagai doa, dan kuatkan hati dengan ikhlas dan syukur, karena Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah,
kepadaku, niscaya akan ku kabulkan bagi kalian. Quran surat Ghafir ayat 60. Demikian khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang Al-Fakir sampaikan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Al-Fakir sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa ittasami bihablillahi almuttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.